Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, pastinya jangan lupa di subscribe. Dan yang udah subscribe, makasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema. Tahukah kamu dia sakit saat ini karena sangat merindukan kamu? Ya, tahukah kamu dia saat ini sangat sakit karena merindukan kamu? Kita lihat dulu teman-teman. Di sini ada energi apa yang sangat kuat. Sora terus mengingatkan dan menspoiler tanpa habis-habisnya bahwa pembacaan ini untuk banyak orang. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu, karena ini memang bukan pribadi. Kalau jangan berkecil hati, masih ada video-video lain yang mungkin lebih cocok sama kamu, atau kamu bisa personal ini. Kita lihat ya, ada energi apa. Yang pertama teman-teman, Sora lihatnya dia ini sangat-sangat lagi kangen banget sama kerinduan, sama waktu-waktu yang mungkin kalian sama-sama habiskan gitu ya. Jadi kayak happy ketika sama kamu, entah ngobrol, entah liburan sama-sama, entah nonton dan sebagainya. Intinya adalah ada sisi yang dia tuh mengingat kenangan-kenangan yang bagus, kenangan-kenangan yang indah gitu ya. Kayak dia tuh senang banget kamu temenin, dan di sini kamu juga sangat mungkin banget senang dia temenin gitu ya. Dan perasaan enjoy ditemenin sama kamu itu cuma dia rasakan hanya di kamu teman-teman. Jadi kayak dia tuh menikmati sebenarnya waktu kedekatan sama kamu tuh rasanya seperti paradise, rasanya seperti bahagia, rasanya seperti senang ya teman-teman. Dan di sini sangat mungkin banget ada hasrat dia secara seksualitas yang sedang sangat-sangat tinggi ke kamu nih teman-teman ya. Jadi ada hasrat, ada apa namanya, ada hasrat secara fisik, hasrat secara batin yang sangat kuat sama kamu, karena memang orang ini mungkin banget senang untuk flirting sama kamu gitu loh ya. Dan ini juga memang dia kangen akan sentuhan fisik sama kamu ya teman-teman. Jadi ada hasrat yang kuat di sini. Dan juga di sini ada sisi dimana perasaan dia itu justru saat ini itu semakin berkembang, atau pada saat ini mungkin banget ya perasaan dia itu makin intens ke kamu. Perasaan dia tuh kayak makin apa ya, kalau Sora bilangnya ya, justru perasaan dia itu malah semakin kuat, malah semakin intens ke kamu. Jadi bukan perasaannya mengecil, malah perasaannya membesar dan menjadi lebih kuat ya. Di sini kalau Sora lihat ya teman-teman, dia itu ada sisi yang namanya sudah terlanjur apa namanya, candu ke kamu, terlanjur tergila-gila sama kamu, terlanjur apa namanya, ketergantungan sama kamu dan kemelekatan sama kamu. Jadi walaupun situasi mungkin hubungan ini banyak yang bermasalah gitu ya, tapi di sini artinya sebenarnya ketika pergi pun di sini ada rasa sakit dan ada rasa kecewa ketika dia ditinggalin sama kamu. Jadi di sini ada ditinggalin sama kamu atau dia yang ninggalin kamu. Intinya dari perpisahan itu adalah ada situasi di mana dia sangat sedih sebenarnya teman-teman. Dan walaupun dia itu tidak menunjukkan perasaan dia sama kamu tuh sebenarnya seperti apa, orang ini memang memilih untuk menutupi perasaan dia tuh sebenarnya gimana sama kamu. Jadi ini adalah orang yang sebenarnya dia itu punya perasaan sama kamu, kangen sama kamu, walaupun dia tidak nunjukin itu. Dan ini adalah mungkin sekali hubungan yang beresiko. Hubungan yang beresiko tuh seperti apa sih Sora? Ya bisa saja memang terburuknya adalah third party situation ya, tapi kalaupun tidak third party situation, ini adalah hubungan yang banyak kendalanya. Mungkin beda tempat, mungkin beda jarak, mungkin beda keyakinan, mungkin beda apa namanya, beda pola pandang dan sebagainya. Intinya ada perbedaan yang cukup besar sih. Kalau Sora di sini lebih karena kemungkinan perbedaan negara, perbedaan keyakinan, atau bahkan ada hubungan yang memang tidak mendapatkan restu dari keluarga atau orang tua. Jadi kayak kalau maju terus pun apa namanya, beresiko gitu ya. Kita lihat lebih lanjut lagi. Kamu berdealing dengan siapa? Oke, sebelum lebih lanjut kita lihat kamu berdealing dengan siapa. Siapa sih orang ini teman-teman? Orang ini adalah seseorang yang cenderung memang sering sekali terburu-buru
ya. Orang ini tuh bisa sisi impulsif, dilakuin dulu, dipikirnya belakangan ya teman-teman. Orang yang dengan pikirannya itu bisa sangat-sangat kritis dan bisa sangat-sangat mendominasi ya. Orangnya itu juga kalau dia dipojokkan, dia akan langsung defense dan melindungi diri dia sendiri ya. Lalu di sini ada energi dari orang ini itu sangat mencari yang namanya kemewahan, sangat mencari yang namanya abundance, mencari yang namanya prosperity, kemakmuran, uang dan sebagainya ya. Karena orang ini memang suka segala sesuatu yang mahal. Ada yang juga di sini cenderung gengsi mungkin ya, atau selalu memakai barang-barang yang memang mungkin ada mereknya kayak gitu loh. Atau dia tahu nih yang barang-barang bagus dan barang-barang mahal gitu. Orang ini berada di dalam satu persimpangan. Memang tipenya adalah dia harus memilih sebuah keputusan. Di sini ada Two of Swords. Memang di sini ada sesuatu yang mungkin banget hubungan ini tuh bisa saja sudah berakhir atau cenderung seperti hubungan yang membeku gitu ya. Jadi kayak udahan enggak, lanjut juga enggak. Hubungan yang kayak belum jelas, ke pause gitu teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada satu pilihan ya. Entah memang harus dia memilih kamu atau memilih yang lain. Bentar ya. Oke. Nah, jadi Two of Swords ini juga menyatakan bahwa dia tuh bingung ya. Dia harus gimana, berada di persimpangan, tapi dalam tanda kutip juga sulit untuk mengambil suatu keputusan ya. Lalu ada energi dari The Empress ya. Orang ini tuh sangat dekat dengan sosok ibunya ya, atau siapapun yang menjadi ibunya ya. Jadi kalau dia nggak dapat restu dari ibunya, itu juga jadi susah gitu ya, jadi sulit gitu loh ya, karena dia mungkin harus memilih di antara kamu atau ibunya ya. Orang ini bekerja dengan industri yang berhubungan dengan kecantikan, lalu berhubungan dengan seni, itu juga bisa kreativitas ya. Orang ini juga punya sex appeal yang sangat menarik ya. Selain daripada itu ada sisi dominan di dalam dirinya ya, ada sisi ambisius ya, energinya menggebu-gebu ya, orangnya juga suka mengatur ini dan itu ya. Namun sekarang kenapa dia bisa merasakan ada energi saat ini, rindu yang sangat kuat sama kamu? Kita lihat ya, kenapa ada rindu yang sangat kuat sama kamu pada saat ini yang tidak tertahankan ya. Kita lihat. Yang pertama ada energi dari ini adalah memang bingung ya. Kenapa? Karena di sini memang sangat kuat ada cinta dari cinta segitiga ya. Antara mungkin kamu adalah orang ketiga atau kamu adalah pasangan sahnya. Nanti dilihat dari posisiin aja diri kamu di mana ya. Intinya adalah dia merasa sulit karena situasi ini adalah situasi orang ketiga. Tapi kalau Sora lihat di sini, banyaknya dari kalian yang menonton ini, kebanyakan tidak semua adalah situasi yang orang ketiga. Dan di sini ada energi di mana di satu sisi ada situasi dia itu merasa pasrah ya. Kenapa? Karena mungkin banget ada dari kalian yang Sora bilang ya, mungkin ada dari kalian yang belum bisa ngambil satu keputusan ya, yang jelas seperti apa. Jadi mungkin saja kamu yang meninggalkan dia gitu loh ya, belum tentu dia yang ninggalin kamu, karena di sini ada your choice. Jadi ada di sini pilihan kamu yang menjauhi dia gitu loh ya. Kenapa? Karena mungkin situasi cinta segitiga ini, dia merasa sekarang itu memang bukan waktu yang tepat untuk menghadapi situasi dan keadaan, karena dia bahkan belum bisa dengan tegas dan jelas mengambil suatu keputusan ya. It's not the right time. Dan di sini ada energi dari semakin dia mencoba untuk melawan perasaan dia sama kamu, justru perasaan dia sama kamu malah semakin intens, malah semakin kangen. Jadi meskipun dia mencoba, semakin dia mencoba untuk melawan, semakin dia itu kangen sama kamu, semakin perasaannya intens ke kamu. Hanya dia menyadari gitu loh, di situasi yang sulit ini mungkin aku adalah bukan orang yang paling tepat buat kamu. Di sini ada situasi di mana dia mulai menyadari mungkin aku bukan yang paling tepat buat kamu ya. Dan tapi keberadaan kamu di dalam hidupnya dia, pertemuan dengan kamu, apa yang sudah terjadi di antara kalian itu banyak membawa perubahan buat hidupnya dia. Tidak pernah sama lagi hidupnya dia tanpa kamu ya. Walaupun tidak ada kamu ya, ada kamu sama gak ada kamu tuh sekarang rasanya benar-benar berbeda.
Orang ini mencoba untuk kabur dan lari dari perasaan dia sendiri, ya. Ada yang mencari pelarian, sibuk kerja, minum-minuman, kayak gitu ya, atau apapun itu. Tapi di sini dia mencoba untuk lari dari perasaannya dia yang intens ke kamu. Dia mencoba untuk mengontrol hati dan perasaannya, tapi terasa sangat sulit. Hati dan perasaannya itu selalu seperti kembali ke kamu lagi, teman-teman. Selalu ada perasaan kembali ke kamu. Jauh di dalam lubuk hatinya sebenarnya dia itu memilih kamu. Hanya untuk diwujudkan jadi satu tindakan atau aksi itu yang sulit, teman-teman. Jadi hatinya dia itu memilih kamu, tapi kalau buat jadi aksi itu kayak sesuatu yang masih sangat terasa berat. Orang ini tuh banyak mendengarkan intuisi dia, dan dia tahu intuisi dia semuanya mengarahkan dia ke arah kamu. Jadi ini adalah intuisi dari seseorang yang tahu banget kalau dia itu ke arah kamu perasaannya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia mencoba untuk mematikan perasaan dia sama kamu, tapi sangat sulit. Perasaan itu sudah terlalu kuat. Sekali kamu masuk sudah nggak sama lagi perasaannya, ya. Dan ada energi dari kamu tuh sebenarnya berdealing dengan seorang player. Artinya apa? Mungkin banget sebenarnya dari awal orang ini tuh nggak serius punya perasaan sama kamu. Tadinya mungkin cuma main aja, ya, nggak serius. Tapi kesini, ya, si player ini semakin malah menyesali tindakannya dia. Kenapa? Karena ternyata sekarang dia malah jadi terlanjur dalam perasaannya ke kamu, malah jadi baper, malah jadi seperti sekarang situasi dan keadaannya, ya. Dan situasi malah menjadi penuh dengan drama. Dengan keadaannya dia, dengan situasi dia, hubungan ini jadi penuh dengan drama. Yang dia rasakan ke kamu pada saat ini, selain kerinduan, ada perasaan apa? Di sini ada perasaan sakit, menderita sebenarnya harus jauh dari kamu. Karena sudah ada satu perasaan ketergantungan yang sangat kuat, ketergantungan yang sangat besar. Dan dia tahu, mungkin banget ya, ke depannya pun dia mungkin belum bisa menjadi sosok yang bisa kamu andalkan gitu loh. Yang ada dia akan dilanjutkan sama kamu pun akan membuat rasa sakit buat dia kalau tidak bisa dimiliki, teman-teman. Tapi sebenarnya perasaan dia sama kamu itu perasaan ingin memiliki, perasaan ingin memenangkan kamu, nggak mau let go kamu. Sementara kamu di satu sisi punya perasaan yang kamu tuh kepinginnya gini. Kalau memang dia itu sayang ataupun dia suka, ayo dong diperjuangin. Sebenarnya kamu tuh masih ingin memperjuangkan perasaan ini, ya. Walaupun di satu sisi mungkin kalian berat untuk melepaskan dia. Dan di satu sisi, teman-teman, kamu tuh tahu bahwa kamu tuh punya perasaan yang terkoneksi dan telepati ke dia. Jadi di antara situasi yang sulit ini, sebenarnya perasaan kalian itu sangat-sangat terhubung. Yang sebenarnya dia rasakan pada saat ini ke kamu, yang mau dia nyatakan. Kalau Sora lihat, memang bagian dari apa yang sudah terjadi itu sebenarnya menjadi sesuatu yang menghambat kalian untuk sama-sama move on, ya. Jadi kayak kalian itu masih terikat, ya teman-teman, terhadap apa yang sudah terjadi sebelumnya, energi dari kenangan. Dan sekarang dia itu benar-benar ngerasa hilang arah tanpa kamu. Ada perasaan yang sangat kuat, ya. Dan di sini ada perasaan dia pingin sebenarnya memilih kamu. Dan sebenarnya dia tuh pengen serius, ada keinginan dia untuk bisa serius sama kamu. Tapi keadaan dan situasi dia juga sulit. Apalagi fantasi dia itu nggak bisa lepas dari kamu, teman-teman. Kamu tuh jadi objek khayalan dia yang paling nomor satu, ya. Apalagi apa yang sudah terjadi itu teriang-iang terus, ya. Sebenarnya masih banyak yang mau aku sampaikan sama kamu. Hanya sekarang bukan waktu yang tepat, ya. Kenapa? Situasinya sudah terlanjur rumit. Orang ini ingin menghubungi kamu segera, teman-teman, ya. Di sini ada energi dari seseorang yang ingin menghubungi kamu segera. Dan di sini banyak dari kalian yang sangat cerdas, ya. Jadi mungkin dia sangat suka banget sama diskusi sekalian, obrolan kalian gitu, ya. Mungkin dia banyak tukar pikiran sama kamu, diskusi sama kamu. Permainan ini awalnya cuma permainan buat dia, tapi ternyata sekarang dia terjebak di permainan dia sendiri. Ada energi twin flame di sini yang sangat-sangat kuat mengikat kalian. Jadi di sini ada energi twin flame, ya. Ada energi keterikatan, energi twin flame, ya teman-teman. Dan dia berharap ini bukanlah suatu goodbye, ya. Dia berharap masih ada jalan untuk kalian bisa sama-sama gitu loh. Masih ada kayak
Walaupun sulit, mungkin nggak sekarang, nggak tahu kapan, tapi di sini dia tidak siap sebenarnya untuk bertemu dengan kata pisah sama kamu. Akankah dia memperjuangkan kamu? Kita lihat ya teman-teman di sini. Akankah dia memperjuangkan kamu? Orang ini yang pasti ingin berusaha ngobrol lagi sama kamu, bicara lagi sama kamu. Walaupun bicara dan ngobrol lagi sama kamu, ini belum tentu sekarang ya teman-teman. Tapi di sini ada energi dia ingin bicara lagi sama kamu. Dia akan berusaha kecarian kamu, texting kamu, telepon kamu. Pokoknya dia berusaha nyari kamu deh. Ya, walaupun ini akan menjadi sesuatu hubungan yang diam-diam. Artinya dia mungkin banget menghubungi kamu diam-diam. Ya, ditutup-tutupin. Hubungan yang akan terus ditutup-tutupin. Backstreet lah, backstreet dari pasangannya, backstreet daripada itu ya teman-teman. Dan apa namanya? Kalau Sora lihat usaha cinta ini ya teman-teman. Orang ini akan kayak kasih kamu, hujanin kamu dengan perhatian, kasih sayang, berusaha mengambil perhatian kamu kembali. Ya. Dan orang ini kayak masih kepingin untuk berusaha mempertahankan kamu. Ya, walaupun ini adalah situasi yang sulit, tapi kalau Sora lihat, ini adalah energi di mana dia ingin berusaha tetap mempertahankan kamu, walaupun situasinya nggak jelas seperti sekarang. Dia akan menunjukkan sama kamu. Ya, akan ada omongan atau akan ada hal yang dia lakuin ya teman-teman ke kamu, dan dia akan menunjukkan ke kamu. Karena kalau Sora lihat dia juga di sini mungkin banyak banget diskusi sama temennya, pandangan temennya, pendapat temennya tuh kayak gimana sih dia harus menghadapi situasi yang terjadi antara kamu sama dia. Ya. Di sini kalau Sora lihat, yang dia inginkan adalah sebenarnya memenangkan kamu. Dengan situasi yang keadaan yang ada, dia itu pingin bisa memenangkan kamu. Walaupun di sini memang banyak beban, ya. Kenapa? Karena dia dituntut, itu tadi Sora bilang, dia berdiri di antara situasi yang benar-benar sulit, ya. Nah, kalaupun dijalanin ke depannya, dia berusaha, apakah ini akan bisa jadi baik buat kalian? Apakah akan bisa jadi baik? Di sini teman-teman ada energi keberkahan, ada energi kenyamanan, ya. Sangat mungkin banget. Memang di sini pada akhirnya ada perjuangan nyata, harga yang harus dibayar pun sangat mahal, tapi di sini juga angkanya adalah 10, pencapaian akhir dan pentacle ya, yang paling lama. Jadi di sini adalah ngomongin memang ada destiny atau karma kalian bersama-sama. Ada jembatan penghubung di antara kalian. Tapi untuk mencapai ke sana pun memang ada proses yang panjang, teman-teman. Ada proses benar-benar yang harus dipertimbangkan, juga ada situasi finansial juga. Mungkin aja ya orang tua dia secara finansial lebih bagus dari dia, atau secara ekonomi pasangan dia lebih bagus dari dia gitu ya. Di sini akan ada roda yang berputar. Artinya akan ada situasi kalian ketemu lagi dan sebagainya. Namun apa yang harus kamu pertimbangkan? Yang harus dipertimbangkan adalah teman-teman, ini adalah hubungan yang sangat-sangat ketika dibangun itu proses sangat panjang ya. Namanya hammer itu ada diketok, ada dipalu. Yang namanya diketok dan dipalu itu tidak menyenangkan ya, sakit, dan akan ada pola-pola masalah yang berulang ya. Dan ini memang membutuhkan daya tahan yang kuat untuk menghadapi situasi dan keadaan ya. Pilihan ada di tangan kamu. Apakah kamu mau memberikan kunci kepada dia untuk situasi dan keadaan ini bisa kalian sama-sama. Tapi di sini kalau Sora lihat ada situasi kamu tuh merasa dia adalah the one, teman-teman ya. Dan di sini adalah ada energi twin flame. Artinya apa? Sora bukannya belain pihak ketiga, tapi kartunya apa adanya seperti ini. Kalau memang mau sama-sama, bisa gak bisa. Tapi prosesnya itu sangat panjang, proses sangat menyakitkan, kejar mengejar, pisah memisah, kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini memang ada energi persatuan kembali apa adanya. Ya, karena kalian tuh sama-sama punya energi tarik menarik, kamu mikirin dia, dia mikirin kamu. Balik lagi pembacaan Sora, tetap kamu harus telaah dulu, karena di sini ada resiko juga di sana gitu loh ya. Banyak pihak yang harus dipertimbangkan. Itu aja sih masukan dari Sora. Kalau Kak Sora dia cari aku nggak? Nyari, tenang aja, dia nyari kamu gitu loh. Walaupun memang tidak bisa langsung datang dengan apa yang kamu mau ya. Di sini udah ada kata-kata sun. Kalau udah ngomongin sun itu cepet, mingguan, paling lama juga sebulan, dia tuh udah ke kamu. Segera gitu loh ya, segera semampu yang dia bisa gitu. Kenapa? Karena di sini Sora dia juga dia nyari celah, gimana cara dia bisa masuk lagi ke kamu, ngomong sama kamu dan sebagainya.
Untuk cleansing piramid pada saat ini sisa 2 buah aja. Silahkan dipesan untuk pembersihannya, proses pembersihan energi dari atas ke bawah. Dan juga di sini bisa buat temenin meditasi kerja biar lebih tenang karena Sora udah booster dengan energi healing ya. Dan harganya 200.000 aja teman-teman. Oke. Dan di sini juga kamu bisa pesan di Instagram Sora @sora_tarot. Di Instagram Sora juga kamu bisa personal reading nantinya ya, atau pembelian alat-alat pembacaan lain ya. Terima kasih sudah boleh promo. Sekarang kita ke zodiak yang terungkap. Zodiak yang terungkap: Taurus, Capricorn, Cancer, Aries, Scorpio, Libra, Scorpio, Aries. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang ke alfabet yang mungkin terungkap ya. V, N, A, J, C, J, F, X, R, G, O, U, V, T, DKJ. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Karena Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Bijak sebelum melangkah. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.